Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah media pembelajaran. Kali ini kita akan belajar topik bahasan kita yang terakhir, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran. Dalam pengembangan media pembelajaran ini, kita akan mengenal beberapa model ataupun beberapa langkah yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan media pembelajaran. Model-model yang akan teman-teman pelajari ini yaitu ada 3 model. Yang pertama ada Azure model, lalu ada model ADDA atau biasa disebut sebagai model AD, lalu ada 4D model. Sebelum kita masuk ke topik bahasan utama kita, di sini saya ingin memaparkan sebuah fakta yang mungkin akan teman-teman temukan besok saat teman-teman sudah mulai praktik untuk mengajar, gitu ya. Jadi dalam teman-teman praktik untuk mengajar, pastilah teman-teman nanti dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran membutuhkan adanya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu apakah harus dikembangkan dari awal atau harus dikembangkan dari nol? Ternyata tidak. Karena memang di lapangan nanti teman-teman akan menemukan 3 media ini. Yang pertama bahwa media pembelajaran sudah sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang teman-teman rancang ya, sehingga media pembelajaran ini bisa secara langsung teman-teman gunakan dalam kegiatan pembelajaran dan itu diperbolehkan. Lalu yang kedua, media pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga perlu adanya modifikasi. Nah, di sini memang teman-teman tidak mengembangkan media pembelajaran dari awal, tapi teman-teman juga dirasa karena memang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tidak sesuai dengan media yang ada, sehingga teman-teman perlu memodifikasinya. Lalu yang ketiga, jika teman-teman merasa tidak menemukan media pembelajaran apapun yang memang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang teman-teman rancang, di sini teman-teman memang perlu untuk melakukan pengembangan media pembelajaran yang baru. Karena guru yang profesional itu adalah guru yang dinilai mampu untuk mengembangkan media pembelajaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman tidak bisa menemukan media pembelajaran yang sesuai, maka teman-teman diharapkan bisa merancang atau membuat atau memproduksi sebuah media pembelajaran yang baru. Nah, sebenarnya apa itu pengembangan media pembelajaran? Jadi menurut Widowati tahun 2017, pengembangan media pembelajaran adalah proses perancangan untuk meningkatkan fungsi dari media pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dalam pengembangan media pembelajaran, kita ini perlu menggunakan sebuah pendekatan sistematis yang disebut sebagai model of instruction design untuk membantu kita mengembangkan pembelajaran termasuk di dalamnya adalah media pembelajaran. Karena dalam pengembangan media pembelajaran, agar media pembelajaran itu dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di situ diperlukan sebuah model atau disebut sebagai model of instructional design. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dalam model of instructional design ini teman-teman akan mempelajari 3 model. Yang pertama ada Azure model, lalu yang kedua ada model ADDA atau model AD, lalu yang terakhir ada 4D model. Kita menuju pada model yang pertama, yaitu Azure model. Nah, Azure model ini adalah sebuah model perencanaan penggunaan media sebenarnya gitu ya. Jadi beberapa model yang akan kita pelajari hari ini memang diadaptasi tidak hanya dari pengembangan media pembelajaran secara khusus itu sendiri, tapi ada model yang memang merujuknya pada penggunaan media atau perancangan pembelajaran secara utuh seperti itu. Tapi ada juga satu model yang dia merupakan fokus pada model untuk pengembangan media. Tapi kalau pada Azure model ini memang dia merupakan model perencanaan penggunaan media. Sehingga kalau digunakan dalam perancangan media pembelajaran secara khusus perlu beberapa adjustment ataupun penyesuaian. Nah, Azure model ini dikembangkan oleh Heini
dan kawan-kawannya pada tahun 1982. Azure sendiri di sini merupakan singkatan dari Analyze Learner Characteristic, State Objective, Select Method, Technology or Material, lalu ada Utilize Technology or Material, lalu Require Learners Participation, dan yang terakhir ada Evaluate and Revision. Jadi model-model pengembangan media itu memang biasa dinamai sesuai dengan langkah-langkah dari media pembelajaran tersebut. Oke, kita menuju ke langkah pertama. Yang pertama adalah Analyze Learner Characteristic. Jadi pada Analyze Learner Characteristic pada Azure model ini, ada 3 hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama adalah mengetahui karakter umum siswa. Karakter umum siswa ini dapat meliputi usia, jenis kelamin, dan juga tingkat pendidikan. Lalu yang kedua, spesifikasi kemampuan awal siswa. Jadi sebelum siswa belajar menggunakan media yang teman-teman kembangkan pada topik bahasan yang teman-teman pilih, teman-teman perlu mengetahui spesifikasi kemampuan awal siswa. Lalu yang terakhir adalah gaya belajar siswa, agar teman-teman bisa mengakomodir gaya-gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Lalu yang selanjutnya ada state standard and objective. Jadi di sini setelah teman-teman mengetahui karakteristik dari siswa, teman-teman mulai merumuskan tujuan pembelajaran dalam format ABCD seperti yang sudah pernah saya sampaikan kemarin. Lalu selanjutnya, teman-teman mulai mengklasifikasikan tujuan pembelajaran tersebut menjadi 3 bagian. Ada tujuan pembelajaran untuk mencapai ranah kognitif, ada tujuan pembelajaran untuk mencapai ranah afektif, lalu ada tujuan pembelajaran untuk mencapai ranah psikomotor. Nah, klasifikasi tujuan pembelajaran ini ada hubungannya dengan metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang nantinya akan dikembangkan. Seperti itu. Lalu kita ke tahapan yang ketiga, yaitu select metode, teknologi, or material. Jadi di sini, setelah teman-teman melakukan analisis terhadap siswa, lalu menentukan tujuan pembelajaran, teman-teman mulai memilih metode, teknologi, dan juga bahan-bahan yang dirasa mendukung kegiatan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman memilih metode pembelajaran. Nah, sebelum memilih media pembelajaran pada model Azure ini, teman-teman diharapkan dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai juga. Dan jika memungkinkan, gunakan beberapa metode pembelajaran yang sesuai. Karena tidak bisa dipungkiri, sebenarnya jika dalam pelaksanaan pembelajaran, metode pembelajaran yang dipilih itu dirasa tidak mencakup tujuan pembelajaran yang teman-teman perlukan, teman-teman diperbolehkan untuk menggunakan beberapa metode pembelajaran menjadi satu. Seperti itu. Lalu setelah memilih metode pembelajaran, teman-teman memilih teknologi penunjang untuk mengembangkan media pembelajaran. Jadi kalau teman-teman sudah tahu nih metodenya apa, lalu teman-teman memilihlah teknologi yang dapat digunakan untuk menunjang pengembangan media pembelajaran tersebut, dan teman-teman juga selanjutnya memilih materi yang akan dimasukkan dalam media pembelajaran. Jadi tadi sudah tahu teknologi apa saja yang harus diadakan untuk pengembangan media, lalu teman-teman bisa memilih materi yang dimasukkan dalam media pembelajaran. Jadi materi yang dimasukkan ini juga ada 3 jenis. Bisa materi yang memang sudah ada, atau memodifikasi materi yang sudah ada. Jadi sudah ada materi, tapi mungkin dirasa kurang sesuai, lalu teman-teman modifikasi, atau memang merancang materinya dari awal. Seperti itu. Lalu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu utilize technology or material. Jadi di sini teman-teman menggunakan media, teknologi, dan juga materi dalam pembelajaran yang sudah teman-teman rancang itu kepada siswa. Atau secara lebih sederhana, teman-teman itu di sini mulai menerapkan media yang sudah teman-teman kembangkan kepada siswa. Nah, dalam penerapan media ini, teman-teman mengikuti proses 5P dalam Azure model. Yang pertama ada preview atau mengecek media apakah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apakah media yang teman-teman kembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran?
Lalu yang kedua, prepare atau menyiapkan media teknologi yang mendukung media pembelajaran. Jadi semua yang sudah dirancang itu mulai disiapkan. Lalu selanjutnya prepare lingkungan belajar pendukung media pembelajaran. Jadi di sini teman-teman menyiapkan apakah ada fasilitas khusus yang memang diperlukan untuk siswa mempelajari materi ini di media pembelajaran yang teman-teman kembangkan. Lalu yang keempat ada prepare siswa dalam pembelajaran agar mereka itu siap dalam melaksanakan proses belajar. Lalu yang terakhir ada provide pengalaman belajar yang terpusat pada siswa. Jadi di sini teman-teman berusaha untuk menyediakan pengalaman belajar yang terpusat pada siswa yang itu tergambar pada metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang teman-teman kembangkan. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah require learner participation. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya Azure model ini tidak hanya terfokus pada model untuk mengembangkan media pembelajaran, tapi memang secara khusus untuk proses penerapan dari media pembelajaran tersebut. Sehingga di langkah ini, teman-teman perlu memastikan adanya langkah untuk mendorong siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Azure Model, langkah-langkah yang tepat untuk memastikan atau memfasilitasi siswa agar dapat partisipasi dengan baik dalam pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, guru memberikan respon atau tanggapan yang sesuai. Jadi, teman-teman saat siswanya memberikan pertanyaan ataupun tanggapan terkait materi atau topik pembelajaran, teman-teman harus memberikan respon atau tanggapan yang sesuai, yaitu tanggapan yang mungkin tidak menjatuhkan ide mereka ataupun tidak membuat mereka merasa ragu terhadap diri mereka gitu ya. Jadi tanggapan yang mendorong mereka untuk berani berpendapat, untuk mau menerima uh, nasihat baik itu dari guru ataupun dari siswa-siswa yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai guru memberikan respon yang sifatnya menjatuhkan harga diri siswa seperti itu. Lalu yang kedua, guru memfasilitasi siswa dengan informasi yang sesuai dan juga kontekstual. Karena dalam guru menyampaikan sebuah materi dalam kegiatan pembelajaran, guru itu juga harus tahu siapa audiensnya, karakteristik audiensnya seperti apa, agar informasinya itu bisa sesuai dengan tahapan perkembangan kognitifnya dan juga kontekstual dengan apa yang mereka alami. Lalu yang ketiga, guru memfasilitasi siswa untuk dapat berkegiatan secara langsung. Seperti yang sering saya sebutkan gitu ya, karena memang teman-temannya adalah calon guru fisika dan calon guru IPA, sehingga teman-teman itu pastinya lebih mudah atau lebih dipermudah kalau teman-teman ingin memfasilitasi siswa untuk dapat berkegiatan secara langsung atau dapat secara langsung berinteraksi dengan media pembelajaran yang teman-teman kembangkan. Lalu yang keempat, guru mendorong setiap siswa untuk dapat berinteraksi satu sama lain. Karena dalam pembelajaran, selain kita mengembangkan aspek kognitif gitu ya, teman-teman kan juga perlu mengembangkan aspek afektif dan di dalamnya di situ ada aspek yaitu berinteraksi dengan orang lain. Jadi menurut Azure Model untuk membuat siswa dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, guru juga perlu mendorong siswa untuk dapat berinteraksi satu sama lain, baik itu dengan guru ataupun dengan teman-teman di kelasnya. Lalu bagian terakhir dari Azure Model ini adalah evaluate and revision. Jadi pada tahap ini teman-teman perlu mengevaluasi dan merevisi pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah media pembelajaran. Apakah media pembelajaran yang digunakan sudah baik atau perlu diperbaiki lagi? Seperti itu. Jadi itulah 6 tahapan dalam Azure Model, yaitu yang pertama ada Analyze Learner, ada State Objective, lalu Select Media, Teknologi and Material, lalu Utilize Media, Teknologi and Material, lalu Require Learner Participation, dan yang terakhir adalah Evaluate and Revision.
Jadi dalam Azure model ini, kalau teman-teman perhatikan dari uh, diagramnya gitu ya, teman-teman bisa melihat bahwa Azure model ini sifatnya adalah siklik, di mana kalau teman-teman sudah melakukan evaluate and revision, jadi medianya sudah ada gitu ya, dan sudah pada tahap evaluate and revision, teman-teman bisa mengembangkan media itu lebih baik lagi berdasarkan dari hasil evaluasi ataupun revisi yang sudah dilakukan dengan mengulangi lagi dari tahap 1 sampai tahap ke-6 dari Azure model tersebut. Seperti itu. Nah, agar lebih jelas lagi, kita akan melihat sebuah artikel yang di sini dituliskan tentang seseorang yang mengembangkan media pembelajaran, namun di sini secara khusus mengembangkan media pembelajaran dengan model Azure. Oke, kita akan lihat lebih detail. Di sini adalah contoh pengembangan media dengan model Azure atau Azure model. Nanti saya akan bagikan juga artikelnya dan mungkin nanti teman-teman bisa melihat lebih jelas gitu ya, contoh dari tahapan pada Azure model. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu menganalisis pembelajar. Nah, pada tahap ini, peneliti itu mulai melakukan observasi di dalam kelas yang akan digunakan untuk pengembangan media pembelajaran. Nah, dari hasil observasi ditemukan bahwa siswa kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan tidak fokus dengan apa yang dijelaskan gurunya. Jika proses belajar mengajar di kelas masih bersifat konvensional, karena metode ceramah dan belum menggunakan media yang menarik perhatian siswa. Jadi di sini berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa siswanya itu kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga perlu media pembelajaran yang menggugah antusiasme dari siswa tersebut. Nah, lalu yang kedua, kita sudah tahu nih kebutuhannya. Lalu yang kedua, kita masuk ke tahap menyatakan standar dan juga tujuan. Nah, dari situ kita tahu kira-kira berdasarkan hasil observasi dan juga ditambah dengan analisis kurikulum untuk mengetahui bagian manakah dari keseluruhan topik yang memang dirasa perlu ditingkatkan hasil belajarnya. Kalau di sini peneliti menyampaikan bahwa ternyata pada KD pada mata pelajaran IPA kelas 8 semester genap itu perlu disajikan multimedia atau media yang sifatnya interaktif yang dapat menggugah antusiasme siswa untuk belajar. Lalu yang ketiga, di sini memilih strategi, teknologi, media, dan juga materi. Nah, ini merupakan tahap persiapan untuk produksi sebuah media, gitu ya. Nah, di sini apa saja yang harus disiapkan? Kalau menurut peneliti yang harus disiapkan adalah teks, gambar, animasi, audio, dan juga video. Nah, dalam pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ini ternyata juga diperlukan alur navigasi dari produk yang dikembangkan atau disebut sebagai flowchart. Jadi pada tahap 3 ini teman-teman nanti menyesuaikan gitu ya. Kira-kira dalam teman-teman mengembangkan media pembelajaran, teman-teman butuh apa saja nih? Adakah video yang harus dicari terlebih dahulu atau adakah gambar yang harus dicari terlebih dahulu? Nah, ini disiapkan di tahapan yang ketiga. Lalu pada tahap yang keempat adalah tahap menggunakan teknologi, media, dan juga materi. Jadi media pembelajaran yang sudah disusun tadi di tahap 3, ini diterapkan kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk mengetahui pengaruh pengembangan media, dan nantinya teman-teman bisa melihat kualitas media, lalu keefektifan media dan efisiensi pembelajaran. Kalau di sini peneliti secara spesifik melihat untuk di SMP Negeri 1 Sawan. Lalu di tahapan yang kelima, yaitu tahap partisipasi peserta didik. Pada tahap partisipasi peserta didik ini, teman-teman kalau dari penelitian yang sudah dilakukan,
pada artikel ini disebutkan bahwa kegiatan partisipasi peserta didik di dalam kelas, keterlibatan siswa secara aktif menunjukkan apakah media yang digunakan efektif atau tidak, seperti itu. Jadi setelah didorong untuk bisa berpartisipasi aktif, di sini juga diukur gitu ya, apakah memang, siswa itu memang benar-benar nyata terlibat. Nah, pengukurannya ini dalam bentuk umpan balik, dan itu bisa dilaksanakan sebelum dan juga setelah pembelajaran. Lalu kita ke tahapan yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah proses evaluasi dan juga revisi. Kalau dalam artikel ini disebutkan bahwa untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kualitas dan juga keefektifan multimedia pembelajaran interaktif, maka dilakukan proses evaluasi. Yang pertama, mengumpulkan data pada setiap tab yang digunakan, lalu selanjutnya data tersebut diolah untuk dapat melakukan revisi. Nah, data terkait evaluasi itu didapatkan dari mana? Data evaluasi itu didapatkan dari expert judgment atau penilaian dari ahli, dan juga uji perorangan, dan juga uji kelompok, baik itu uji kelompok kecil dan juga uji kelompok besar. Nah, dari sini hasil dari uji terhadap uh, uji dari ahli ataupun uji kelompok besar dan juga kelompok kecil dapat dilakukan revisi terhadap media pembelajaran yang dikembangkan oleh teman-teman. Kurang lebih seperti itu terkait dengan Azure Model. Selanjutnya kita akan membahas yaitu model ADDA atau lebih mudah disebut sebagai AD Model. Nah, AD Model ini adalah model yang dikembangkan oleh Reiser dan juga Molenda pada tahun 1990. AD Model ini dikenal sebagai model pengembangan dari sebuah media pembelajaran. AD Model ini awalnya dikembangkan untuk membuat perangkat pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Jadi kalau AD Model ini memang sekarang diadaptasi untuk pengembangan media pembelajaran. Tapi kalau dilihat dari setiap tahapannya, sebenarnya AD Model ini tidak secara khusus untuk media pembelajaran, gitu ya, tapi memang dia digunakan untuk mengembangkan sebuah seperangkat seperangkat media atau kumpulan dari berbagai jenis media atau disebut di sini sebagai perangkat pelatihan, di mana di situ diharapkan bisa membantu untuk mendukung dari tujuan pelatihan. Seperti itu. Nah, sama dengan Azure Model, EDI Model ini terdiri dari beberapa tahapan yang sesuai dengan namanya gitu ya. Yang pertama ada analyze, lalu ada design, development, implementation, dan juga evaluation. Kita ke tahap yang pertama yaitu analyze. Analyze ini adalah proses analisis, di mana proses analisis ini dibagi menjadi 3 kalau dalam AD model. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini meliputi analisis untuk mengetahui profil siswa. Lalu yang kedua ada fakta pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi pada analisis kebutuhan ini, guru perlu mengetahui tentang profil siswanya, yaitu karakteristiknya, ataupun kemampuan awalnya, dan lain sebagainya. Lalu ada fakta pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kalau fakta pelaksanaan pembelajaran di kelas ini lebih fokus kepada pelaksanaan pembelajaran di kelas itu sebenarnya seperti apa sih, seperti itu. Dari fakta pelaksanaan pembelajaran di kelas, adakah kekurangan yang harus diperbaiki lagi terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya? Seperti itu. Lalu ada analisis masalah. Kalau analisis masalah ini adalah kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan. Jadi dari analisis kebutuhan tadi, kita tahu ada fakta-fakta pelaksanaan pembelajaran di kelas, di situ kita lihat harapan kita terhadap pembelajaran itu harusnya seperti apa. Misalkan kita berharap pembelajaran itu siswa harusnya aktif, tapi kok ternyata fakta pelaksanaan pembelajaran di kelas menunjukkan siswa tidak aktif. Berarti di situ kan ada kesenjangan
antara harapan dan juga kenyataan. Nah, disitulah berarti ada masalah. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis masalah, kita akan melakukan analisis tugas. Analisis tugas ini sebenarnya adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan siswa untuk mengatasi masalah. Tadi tahu ya, fakta-fakta pelaksanaan pembelajaran, lalu dilihat ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau ada masalah di situ. Lalu kita analisis tugas atau kegiatan-kegiatan yang memang sekiranya dapat membantu untuk mengatasi masalah yang ditemukan tadi. Seperti itu. Jadi dirancang dalam bentuk tulisan pada proses analyze. Lalu kita menuju ke proses desain. Nah, desain ini penting untuk mempelajari masalah lebih detail dan menemukan alternatif solusi. Kalau tadi masih dituliskan secara kasar gitu ya, terkait dengan sebenarnya fakta di lapangan itu seperti apa, kalau pada proses desain ini kita sudah lebih spesifik lagi. Yang pertama ada perumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran ini agar media yang kita kembangkan itu ya pastinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang kedua, menyusun pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Tadi kita sudah tahu ya, ada masalah di situ. Nah, kita ingin tahu nih sebenarnya seberapa besar sih ukuran masalahnya. Nah, kita ingin tahu seberapa besar ukuran masalahnya, di situ kita menggunakan sebuah tes atau disebut sebagai pretest atau tes awal. Lalu selanjutnya, berdasarkan hasil tes tersebut, maka media itu dirancang atau media itu mulai dikembangkan. Nah, kita masuk ke tahapan development. Development adalah proses mewujudkan desain menjadi sebuah kenyataan. Jadi media yang tadi sudah dipilih, itu kita mulai susun medianya. Komponen-komponennya apa saja sudah disiapkan, di sini mulai disusun. Lalu yang kedua, setelah medianya sudah selesai disusun menjadi produk media awal, medianya dimintakan pendapat kepada para ahli ataupun rekan sejawat terkait media yang dikembangkan. Jadi kalau medianya sudah jadi, dimintakan pendapat kepada ahli atau biasa disebut sebagai proses validasi. Nah, itu dari situ kita bisa mengetahui kira-kira kekurangan medianya ini apa menurut ahli atau menurut praktisi. Menurut praktisi itu bisa rekan sejawat guru gitu ya. Jadi kalau sudah tahu kekurangannya apa, sudah diberikan saran oleh expert atau ahli dan juga praktisi, di situ kita mulai bisa merevisi medianya. Lalu yang ketiga, setelah direvisi menjadi media yang lebih baik, lalu diuji cobakan secara terbatas pada kelompok yang kecil. Untuk mengetahui kira-kira kalau diterapkan secara langsung kepada kelompok kecil, itu medianya itu akan seperti apa gitu. Nah, uji coba terbatas pada kelompok kecil ini dispesifikasikan kepada siswa yang sudah belajar topik bahasan pada media, kayak gitu. Jadi kita fokus pada bagaimana media ini dapat diterima atau tidak, jelas atau tidak menurut siswa tersebut, kayak gitu. Nah, dari hasil penerapan ini nanti teman-teman bisa melakukan revisi lagi, gitu. Lalu selanjutnya kita ke tahap implementation atau menerapkan media pembelajaran yang sudah dikembangkan dan diperiksa validasinya oleh ahli. Karena tadi sudah divalidasi, lalu sudah diterapkan pada kelompok kecil, saatnya media ini diterapkan pada kelompok yang besar, yaitu siswa yang ada di dalam kelas. Nah, dalam penerapannya ini, nanti teman-teman sebagai seorang guru itu memastikan bahwa siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Memastikannya seperti apa? Memastikannya dengan melakukan post-test dan nanti dibandingkan dengan pretestnya. Apakah ada perbedaan hasil antara pretest dan juga post-test? Apakah nilai siswa meningkat antara pretest dan juga post-test? Nah, di situ teman-teman bisa mengetahui apakah medianya ini mendukung kegiatan pembelajaran seperti itu. Lalu mencatat hal-hal yang menghambat penggunaan media di kelas. Jadi di tahap implementation ini selain mengukur apakah penerapannya itu bisa membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran, sini teman-teman juga perlu mencatat hal-hal yang menghambat penggunaan media pembelajaran atau hal-hal teknis yang mungkin dirasa, oh ternyata saat saya menerapkan media pembelajaran ini saya terhambat karena beberapa hal yaitu, nah itu perlu dicatat juga di proses implementation ini. Lalu yang terakhir, teman-teman mengukur respon siswa terhadap media pembelajaran. Respon ini sifatnya lebih ke ranah afektif gitu ya, atau apakah
siswa itu merasa senang dengan penggunaan media pembelajaran. Apakah media pembelajaran ini membantu siswa untuk dia belajar lebih baik? Apa bedanya penerapan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengukur respon siswa? Kalau penerapan untuk mencapai tujuan pembelajaran kan kita mengukur dalam ranah kognitifnya ya. Kalau mengukur respon ini kita mengukur ke ranah sikapnya dia. Apakah dia merasa senang dengan pembelajaran menggunakan media pembelajaran ini? Apakah medianya ini membantu dia untuk belajar? Nah, biasanya mengukur respon siswa ini kita dibantu dengan sebuah instrumen yaitu angket respon siswa, biasanya seperti itu. Nah, setelah proses implementation, kita ke proses akhir yaitu proses evaluation atau langkah evaluation. Jadi, evaluation ini untuk mengetahui secara keseluruhan keberhasilan media dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, evaluation ini biasanya terjadi di setiap tahap dari pengembangan media menggunakan model EDI gitu ya, yang disebut sebagai evaluasi formatif. Tapi evaluasi ini juga diperlukan di tahap akhir dari langkah-langkah yang ada pada EDI model yang kita sebut sebagai evaluasi sumatif. Nah, evaluasi ini digunakan untuk apa? Evaluasi ini digunakan untuk menginterpretasikan hasil tes dan juga respon siswa terhadap media pembelajaran. Jadi dari tahap evaluasi ini kita bisa menginterpretasikan atau menerjemahkan kira-kira hasil tes dan juga respon siswa ini terhadap media pembelajaran itu gimana ya. Dari interpretasi ini kita bisa tahu bahwa media pembelajaran ini bisa nggak sih untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita sudah tetapkan seperti itu. Atau dengan kata lain, apakah masalah yang dari awal tadi saya temukan itu bisa diselesaikan enggak dengan media pembelajaran. Lalu selanjutnya menentukan pencapaian tujuan. Nah, pencapaian tujuan ini biasanya diketahui dengan melakukan tes gitu ya, tes kognitif. Tes kognitif itu kan nanti penyusunan tes kognitif itu kan berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang diturunkan menjadi indikator, indikator diturunkan menjadi indikator soal, nah indikator soal itu yang dikembangkan menjadi butir-butir soal. Sehingga untuk menentukan pencapaian tujuan itu digunakan tes biasanya. Dan ketiga, revisi pada media jika diperlukan. Jadi setelah dilakukan interpretasi hasil tes, lalu interpretasi terhadap respon, lalu melaksanakan tes, selanjutnya adalah merevisi. Jadi dari semua implementasi tadi, hal-hal yang perlu direvisi apa ya dalam media seperti itu. Nah, ED model ini kalau teman-teman lihat gambarnya akan seperti ini gitu ya. Jadi dalam ED model ini khusus untuk evaluation-nya atau proses evaluasi ini dia bisa dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi yang sifatnya adalah formatif, lalu evaluasi yang sifatnya sumatif. Kalau evaluasi formatif itu jadi di setiap tahapan teman-teman melakukan proses evaluasi itu, dianalisis apa yang perlu dievaluasi, didesain medianya apa yang perlu dievaluasi, di-develop apa yang perlu dievaluasi, dan juga diimplementasi apa yang perlu dievaluasi. Nanti sampai akhirnya di tahapan akhir, kira-kira semua hal yang harus dievaluasi itu seperti apa, atau hal yang harus direvisi dari media pembelajaran dikembangkan itu seperti apa. Seperti itu terkait dengan AD model. Nah, ini teman-teman juga bisa melihat lebih detail gitu ya tentang contoh dari tahapan pada AD model. Nah, pada tabel ini dikembangkan oleh San Jose State University, di mana di sini lebih jelas dituliskan tentang apa saja yang harus teman-teman lakukan pada setiap tahapan pada ED model dan juga output dari apa yang teman-teman lakukan, seperti itu. Misalkan, contohnya pada proses analisis, di sini teman-teman harus melakukan need assessment atau analisis kebutuhan. Lalu yang kedua, teman-teman harus melakukan problem identification atau identifikasi masalah. Yang ketiga, teman-teman harus melakukan task analisis atau analisis tugas. Nah, dari ketiga tahapan
eee, yang dilaksanakan pada langkah analisis ini, ada output yang dihasilkan. Yang pertama ada learner profile atau profil dari siswa, lalu deskripsi dari, masalah yang dihadapi, lalu yang selanjutnya adalah kebutuhan dan juga masalah yang ditemukan, dan yang terakhir adalah analisis dari tugasnya. Lalu pada tahap desain, di sini teman-teman harus menuliskan tujuan pembelajarannya, lalu memulai untuk mengembangkan item test digunakan untuk pretest di awal, lalu teman-teman membuat instruction ataupun merencanakan kira-kira langkah dalam pengembangan medianya akan seperti apa. Lalu ada identify resource atau mengidentifikasi sumber-sumber yang bisa digunakan untuk mendukung pengembangan media pembelajaran. Nah, di sini output-nya itu berupa, kalau tadi teman-teman merumuskan tujuan pembelajaran, ya berarti teman-teman bisa, menghasilkan tujuan pembelajaran yang objektif dan mudah untuk diukur ketercapaiannya. Lalu ada instructional strategy, lalu yang selanjutnya ada prototype specification dari media yang akan dikembangkan. Jadi, gambaran awal dari media yang akan dikembangkan. Nah, gambaran awal dari media yang dikembangkan ini, yaitu selanjutnya masuk ke tahap development ataupun pengembangan. Nah, di sini teman-teman harus melakukan langkah-langkah yang tadi direncanakan. Jadi, bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah direncanakan, lalu mulai mengembangkan media-media yang teman-teman ingin kembangkan. Di sini contohnya ada workbook, misalkan ada flowchart, atau teman-teman ingin mengembangkan program gitu ya, karena memang seperti yang saya sebutkan tadi, ID model ini tidak fokus hanya pada media pembelajaran, tapi seluruh perangkat dari pembelajaran itu sendiri. Gitu. Nah, output-nya apa pada development ini? Output-nya adalah teman-teman bisa mendapatkan sebuah storyboard. Storyboard ini biasanya digunakan kalau teman-teman membuat sebuah video pembelajaran atau script. Lalu ada exercise atau mungkin tugas-tugas ataupun kegiatan-kegiatan yang memang direncanakan dalam proses pembelajaran. Lalu ada instruction dan lain sebagainya. Nah, output-nya ini adalah media pembelajaran yang teman-teman kembangkan seperti itu. Lalu masuk ke tahap yang keempat ada implementation. Di sini implementasinya itu dengan cara misalkan teacher training ataupun tryout. Kalau tryout dan juga teacher training ini memang tujuannya sama untuk menerapkan media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Lalu outputnya apa? Outputnya adalah teman-teman mendapatkan komen dari siswa dan juga mendapatkan data terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir, teman-teman melakukan evaluation. Nah, dalam evaluation ini teman-teman akan melakukan beberapa hal, yaitu pengumpulan data. Jadi tadi data yang dihasilkan dari implementation itu dikumpulkan, lalu diinterpretasikan hasilnya, lalu dilihat ketercapaian tujuan pembelajaran seperti apa, lalu selanjutnya melakukan revisi terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Nah, outputnya apa? Sampel outputnya adalah rekomendasi terkait kira-kira solusi dari masalah yang dihadapi di analisis di langkah awal dari model AD tadi, itu kan langkah awalnya adalah analisis, itu kira-kira rekomendasi solusinya seperti apa. Lalu teman-teman juga nanti outputnya ada project report, jadi laporan tentang pelaksanaan dari pengembangan medianya. Lalu yang terakhir adalah revision prototype atau merevisi media pembelajaran yang sudah teman-teman kembangkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga akan melihat nih dari contoh pengembangan media dengan AD model pada salah satu artikel yang sudah terbit di jurnal Sinta 3, nanti juga akan saya sertakan ya artikelnya di sini. Jadi Irna Agustina Dwi Astuti dan juga kawan-kawan melakukan pengembangan media pembelajaran fisika mobile learning berbasis Android. Di sini pada artikel ini tertulis bahwa peneliti itu
mengembangkan media pembelajaran menggunakan AD model. Nah, dalam pengembangan AD model ini di sini dijelaskan secara detail gitu ya, apa saja yang dilakukan. Yang pertama adalah analisis. Nah, dalam proses analisis ini ditemukan bahwa ternyata materi yang membutuhkan bantuan media sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi dan siswa untuk belajar mandiri yang dipilih adalah materi tekanan. Karena di sini dinilai materi tekanan itu hasil belajarnya rendah dan juga antusiasme siswa terhadap materi tekanan itu tidak begitu tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya dalam membahas tentang materi tekanan dalam pembelajaran fisika itu ternyata membutuhkan hal-hal konkret untuk memudahkan siswa memahami materi tersebut. Sehingga diperlukan adanya sebuah media pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dan di sini dipilihlah aplikasi media pembelajaran Android. Sehingga guru diharapkan dapat memberikan penjelasan secara konkret dan materi yang tadinya sifatnya abstrak menjadi materi yang sifatnya lebih konkret seperti itu. Lalu yang kedua, di sini peneliti melakukan desain. Di sini mulai mendesain aplikasi media pembelajaran berbasis Android. Lalu yang kedua, materi, gambar, video, semuanya dikumpulkan yang sifatnya sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu tentang materi tekanan, semuanya dikumpulkan untuk membantu menyusun media pembelajarannya. Lalu yang terakhir adalah menyusun lembar validasi ahli materi dan juga ahli media untuk mendapatkan saran dari expert gitu ya. Lalu yang ketiga adalah proses development atau proses pengembangan. Jadi dari semua yang sudah dikumpulkan tadi dijadikan menjadi satu sehingga dikembangkanlah aplikasi media pembelajaran berbasis Android yang terdiri dari kompetensi siswa, materi ajar, gambar, video, contoh soal, dan juga soal evaluasi interaktif. Namun pada penelitian ini, peneliti itu membatasi pengembangan medianya sampai pada tahap 3 saja. Jadi tahap yang keempat dan juga tahap yang kelima, yaitu implementation dan juga evaluation, tidak dilakukan oleh peneliti. Sebenarnya hal ini sah-sah saja. Namun memang lebih baik jika teman-teman besok kalau dalam pelaksanaannya, ini kan penelitian gitu ya, mungkin kalau dalam penelitian kan ada hal-hal yang mungkin membatasi peneliti untuk bisa menyelesaikan semua tahapan dari um, model pengembangan media yang dipilih gitu. Tapi kalau teman-teman tujuannya adalah untuk memenuhi atau menyediakan media pembelajaran yang sesuai untuk pencapaian tujuan pembelajaran di kelas teman-teman, sebaiknya memang diselesaikan sampai kelima tahap tersebut seperti itu. Tapi kalau di sini mungkin karena beberapa kendala sehingga peneliti hanya sampai pada tahap development saja. Nah, kalau di sini teman-teman bisa melihat hasil dari evaluasi yang didapatkan dari expert, lalu di sini ada hasil revisi, dan juga ini adalah tampilan akhir dari media pembelajaran yang dikembangkan, yaitu media pembelajaran berbasis Android itu tadi. Nah, itu kurang lebih gambaran terkait bagaimana sih menerapkan dari AD model ini untuk pengembangan media pembelajaran. Lalu kita ke model pengembangan media yang paling terakhir, yaitu adalah 4D model. Nah, pada 4D model ini, dia adalah model pengembangan media pembelajaran yang dia memang spesifik untuk pengembangan media pembelajaran. Nanti teman-teman bisa melihatlah dari langkah-langkahnya. Lebih mudah dipahami jika teman-teman membaca tentang 4D model ini. Nah, 4D model ini dikembangkan oleh Tia Garajan dan juga Semel pada tahun 1974. Sama seperti model-model pengembangan media pembelajaran yang lain, model 4D ini kenapa dinamai 4D ya sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada model ini. Yang pertama ada define, design, develop, dan juga disseminate. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada define. Define ini adalah kegiatan untuk mengidentifikasi syarat-syarat pengembangan atau dapat disebut sebagai analisis kebutuhan.
Define ini harus dilakukan karena setiap produk media pembelajaran membutuhkan analisis yang berbeda. Nah, pada analisis kebutuhan atau define ini akan dilakukan 4 tahapan menurut Tiaga Rajan. Yang pertama ada analisis kurikulum, lalu ada analisis karakteristik peserta didik, lalu nanti ada analisis materi, dan juga ada perumusan dari tujuan pembelajaran. Kita ke tahapan yang pertama dulu, yaitu analisis kurikulum. Nah, analisis kurikulum ini berisi pemilihan KD yang sesuai dengan media yang akan dikembangkan. Jadi, kalau pada model pengembangan media pembelajaran oleh Tiaga Rajan ini yang disebut sebagai body model, kita pertama harus memilih dulu KD di mana media pembelajaran itu akan dikembangkan. Lalu yang kedua, menganalisis karakteristik peserta didik. Sudah tahu KD yang akan dikembangkan, kita lihat siswa di kelas kita itu karakternya seperti apa sih, apa yang mereka butuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Kalau Tia Garajan sendiri di sini secara spesifik menyebutkan kalau analis karakteristik peserta didik itu ada kemampuan akademik. Jadi kemampuan akademiknya mereka gimana, lalu karakter fisiknya seperti apa, lalu kemampuan bekerja dalam kelompoknya gimana, kalau memang dalam media nanti diperlukan kerja dalam kelompok, lalu ada motivasi belajarnya seperti apa, motivasinya tinggi, sedang, ataupun rendah. Dan itu nanti juga ada hubungannya dengan media yang harus dipilih seperti itu. Lalu ada latar belakang ekonomi, ini ada hubungannya juga dengan bagaimana media ini dapat diakses oleh siswa-siswa teman-teman, lalu ada pengalaman belajar, dan juga ada hal-hal lain yang dirasa diperlukan. Jadi sebenarnya nggak saklek gitu ya, analis karakteristik didik hanya ini saja, tidak. Kalau teman-teman memerlukan data lain agar media pembelajarannya lebih sesuai, teman-teman bisa melakukan analisis yang lain seperti itu. Lalu kita ke tahapan yang keempat, masih dalam langkah define, di mana di sini teman-teman mulai melakukan analisis materi. Jadi sudah menentukan KD-nya, sudah tahu gambaran siswanya seperti apa, lalu teman-teman mengidentifikasi materi utama yang perlu diajarkan, mengumpulkan materi yang relevan, lalu menyusunnya secara sistematis. Dan ini juga harus berdasarkan dengan kompetensi dasar tadi yang sudah dipilih. Lalu yang terakhir, karena materinya sudah tahu, teman-teman merumuskan tujuan pembelajarannya. Jadi, agar media yang dikembangkan tidak menyimpang dari kompetensi yang harus dicapai, maka tujuan pembelajaran perlu dirumuskan terlebih dahulu sebelum masuk kepada tahapan pengembangan media pembelajarannya. Gitu. Jadi pada define tadi dibagi menjadi analisis kurikulum, lalu ada analisis peserta didik, lalu ada analisis materi, dan juga perumusan tujuan pembelajaran. Lalu selanjutnya masuk ke tahapan desain. Nah, tahap desain ini bertujuan untuk merancang media pembelajaran yang akan dikembangkan. Jagarajan membagi desain ini menjadi 4 langkah. Yang pertama ada penyusunan tes acuan patokan, lalu ada yang kedua pemilihan media, lalu yang ketiga pemilihan format, dan yang keempat adalah rancangan awal. Kita bahas dulu dari tahapan yang pertama dalam langkah desain, yaitu penyusunan tes acuan patokan atau Construction Criterion Reference Test. Jadi tahap ini merupakan langkah penghubung antara langkah yang pertama tadi define dengan langkah yang kedua ini yaitu desain. Tes yang disusun didasarkan pada analisis siswa dan juga tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Tahap ini untuk memastikan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Atau kita bisa sebut di awal ini sebelum kita mulai mengembangkan, itu kita harus tahu dulu kemampuan awal siswa menggunakan pretest seperti itu. Lalu kita sudah tahu kemampuan awal siswa, kita melakukan pemilihan media atau media selection. Pemilihan media ini untuk mengidentifikasi media yang paling relevan. Media yang dipilih selain didasarkan pada semua langkah pada tahap define, juga didasarkan pada rencana penyebaran atau distribusi media agar penggunaan media optimal dan juga praktis. Jadi pemilihan media ini selain didasarkan tadi pada kebutuhannya, kebutuhan audiensnya atau kebutuhan siswa juga harus didasarkan pada bagaimana media ini nantinya dapat disebarluaskan atau dimanfaatkan secara lebih lanjut. Seperti itu. Jadi dalam pemilihan media ini, teman-teman juga perlu memperhatikan kira-kira apakah
medianya ini mudah untuk digandakan, mudah untuk dibagikan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pemilihan format. Nah, pemilihan format yang dimaksud di sini adalah teman-teman mulai merancang isi dari pembelajarannya, memilih pendekatan, model, dan metode pembelajarannya, serta menentukan sumber-sumber belajar yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran dan juga media pembelajaran yang dikembangkan. Seperti itu. Lalu yang keempat, pada langkah desain ini adalah rancangan awal. Jadi teman-teman mulai merancang nih produk dari media pembelajarannya beserta perangkat pembelajaran yang dibutuhkan atau biasa disebut sebagai RPP. Jadi di sini teman-teman mulai membuat prototipe atau rancangan awal dari media pembelajaran dan juga penggunaan media pembelajarannya yang terwujud dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Setelah desain, kita akan menuju ke tahap develop. Tahap ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu expert appraisal dan juga development testing. Jadi expert appraisal ini adalah penilaian atau proses validasi untuk menilai kelayakan rancangan produk. Jadi di sini media pembelajaran yang sudah teman-teman kembangkan itu dinilai oleh ahli. Baik itu ada ahli media ataupun ada ahli materi, seperti itu. Jadi saran-saran yang diberikan oleh ahli media, ahli materi, ataupun bisa juga sebenarnya ditambahkan oleh praktisi atau orang yang memang akan menggunakan media ini, misalkan guru gitu ya, ditambahkan saran dari praktisi itu lebih baik. Dan saran-saran yang tadi diberikan oleh ahli maupun oleh praktisi ini digunakan untuk memperbaiki media yang sudah dirancang. Jadi di sini tadi kan prototipe media. Di sini kita mulai melakukan revisi tahap 1. Lalu selanjutnya ada development testing. Development testing ini adalah kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Nah, tadi sudah dinilai oleh ahli gitu ya. Lalu pada tahap ini teman-teman mulai menguji cobakan media ini kepada sasaran subjek yang sesungguhnya yaitu siswa. Nah, pada uji coba ini dicari data respon dari siswa itu sendiri, lalu reaksi atau komentar siswa terhadap medianya seperti apa. Lalu hasil uji coba digunakan untuk perbaikan dari media pembelajaran. Jadi pada development testing ini nanti teman-teman juga akan mendapatkan saran-saran ataupun mendapatkan respon lebih tepatnya ya. Kalau saran kan itu mungkin kesannya memang hanya bisa diberikan oleh ahli ataupun oleh praktisi. Namun kalau dari siswa itu mungkin bentuknya adalah respon, di mana respon-respon tersebut bisa digunakan juga untuk hasil perbaikan media pembelajaran. Nah, di sini teman-teman mulai melakukan revisi tahap kedua dari media pembelajaran yang sudah teman-teman kembangkan, seperti itu. Nah, dari Widowati tahun 2017 sebenarnya ada langkah dari tahap development yang lebih detail gitu ya. Yang pertama adalah validasi media oleh ahli media dan juga ahli materi. Lalu ada revisi 1 media, lalu ada uji coba terbatas kepada siswa, lalu ada revisi 2 media. Nah, ini kurang lebih adalah gambaran dari langkah develop. Lalu kita menuju langkah yang terakhir, yaitu langkah disseminate. Pada langkah disseminate ini nantinya akan dibagi dalam 2 kegiatan. Yang pertama adalah validating testing. Tahap ini produk yang direvisi diimplementasikan secara luas kepada sasaran sesungguhnya. Kalau tadi baru diimplementasikan secara terbatas, entah itu terbatas itu pada kelompok kecil siswa ataupun hanya pada satu kelas gitu ya. Kalau pada tahap disseminate ini teman-teman sudah mengimplementasikannya ke dalam kelompok yang luas. Misalkan pada beberapa kelas dalam satu sekolah, seperti itu. Nah, pada tahap implementasi ini diukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas penggunaan media pembelajaran. Nah, di langkah ini teman-teman mulai mengukur apakah tujuan yang tadi dirumuskan itu sudah tercapai menggunakan media pembelajaran yang dibuat. Mengukurnya dengan apa? Tentunya dengan menggunakan soal yang sudah dikembangkan.
itu. Kalau tadi di awal teman-teman sudah melakukan pretest, di sini teman-teman melakukan protes untuk, sorry, post-test untuk mengetahui ketercapaian tujuan, pembelajaran. Lalu yang ketiga, jika ada tujuan yang belum tercapai pada media yang sudah dikembangkan, maka teman-teman harus menuliskan solusi agar tujuan itu dapat dicapai. Jadi, saat melakukan implementasi secara luas ini kan pastinya teman-teman mendapatkan beberapa, temuan dan juga teman-teman nanti saat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran kan melihat adakah tujuan yang tidak tercapai, seperti itu. Nah, di situ juga perlu dituliskan solusinya, kira-kira bagaimana agar ini bisa tujuan yang tidak tercapai ini kalau di saat medianya diterapkan lagi, tujuannya bisa tercapai lebih baik, seperti itu. Lalu langkah yang kedua adalah packaging, diffusion, dan juga adoption. Tahap ini dilakukan supaya produk yang sudah dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi, pada tahap validating testing ini, teman-teman mungkin bisa juga melakukan revisi yang ketiga gitu ya, sebelum nanti, media pembelajarannya dikemas dan juga disebarluaskan, seperti itu. Nah, pada tahap packaging, diffusion, dan juga adoption ini, eee, pada tahap ini dilakukan supaya produk yang sudah dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi bisa disebarluaskan medianya, sehingga medianya dapat digunakan secara luas atau dimanfaatkan secara luas. Lalu tahap ini dapat dilakukan melalui sosialisasi atau pembagian produk yang sudah diperbanyak secara langsung kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi pengembangan media pembelajaran yang teman-teman lakukan itu tidak berhenti di hanya memanfaatkannya di kelas, tapi juga bisa disebarluaskan kepada rekan-rekan sejawat sesama guru, sehingga medianya dapat digunakan secara lebih optimal, seperti itu. Jadi itulah, kurang lebih, pengembangan dari media pembelajaran menggunakan berbagai jenis model. Tentunya manakah model yang terbaik, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tapi kalau menurut saya, model yang memang lebih mudah untuk diterapkan dalam pengembangan media pembelajaran itu adalah 4D model. Karena memang 4D model itu khusus dikembangkan untuk, pengembangan media pembelajaran, berbeda dengan model-model yang lain, yang di situ tidak secara spesifik untuk media pembelajaran, tapi memang pada aspek yang lebih luas, misalkan perangkat pembelajaran, ataupun pembelajaran itu sendiri secara umum, gitu. Jadi mungkin perlu adjustment. Tapi kalau pada 4D model, dan teman-teman juga bisa lihat sendiri gitu ya, pada setiap, tahapannya atau pada setiap langkahnya itu sudah jelas, mmm, tertuju kepada media pembelajaran, karena memang model 4D ini biasa digunakan untuk pengembangan dari media pembelajaran, seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, boleh dituliskan pada kolom komentar ataupun dituliskan di postingan saya di Google Classroom, nanti, akan saya jawab segera, gitu ya. Mungkin sekian perkuliahan kita hari ini terkait pengembangan media pembelajaran. Semoga apa yang, saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.